Shalom. Mari kita berdoa, saudara. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, karena segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan menjadi bagian hidup kami hari lepas hari. Tak habis-habisnya Engkau datang, hadir, menopang, melindungi, menjaga, dan memberkati hidup kami. Biarlah di dalam hari perhentian ini kami menggunakan waktu kami dengan segenap hati kami untuk datang memuji Engkau, beribadah, menaikkan rasa syukur yang besar, yang dalam akan seluruh kebaikan Tuhan yang menjadi bagian hidup kami. Tuhan, kami berdoa pagi ini, dalam kesempatan ibadah ini, biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami, memberikan kerinduan yang makin besar kepada firman-Mu, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berespon terhadap firman Tuhan dengan penuh ketaatan, supaya hidup kami diubah dan hidup kami menjadi agen perubahan di setiap lingkungan hidup kami. Kiranya anugerah Allah yang limpah itu menguatkan, meneguhkan iman percaya kami dan terus bertumbuh tatkala kami berjumpa dengan firman Tuhan yang kami respon dengan ketaatan. Tuhan memberkati setiap kami dan Tuhan menyatakan segala kemurahan hati-Nya kepada kami pada kesempatan ibadah ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 81, saudara. Mazmur 81. Mari kita baca ayat 1 sampai 17. Saya harap saya bisa selesai sampai ayat 17 pembahasannya. Tapi kalau tidak, minimum saya ayat 8 harus selesai. Karena ini mazmur yang begitu indah, tapi yang hampir jarang ya kita dengar. Ya. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya membacakan ayat-ayat yang ganjil, jemaat sekalian yang terkasih membaca ayat yang genap, demikian seterusnya. Mazmur 81, nyanyian pada waktu pembaharuan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Aku telah mengangkat beban dari baunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Seketika itu juga musuh mereka akan aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Ayat yang terakhir 17, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mazmur ini menjadi mazmur yang sangat khusus dan dipercayai bahwa mazmur ini di dalam satu konteks di mana ada satu pertemuan yang penuh hikmat di antara orang-orang tebusannya atau orang-orang kudus ya, yang sudah ditentukan di dalam perayaan-perayaan Israel.
Itu sebagai satu ketetapan. Ya. Mungkin juga ini menjadi satu ketetapan sebagai hari perhentian yang penuh dengan diperingatinya satu momentum, satu ibadah yang penuh dengan pujian, yang meniup serunai dan juga gambus dan sebagainya, atau pertemuan kudus pada bulan ke-7 yang menjadi satu bulan ketentuan, ketetapan tanggal 1 bulan itu. Kalau kita melihat di dalam kalender Yahudi di dalam Imamat 23 ayat 24 tersebut, saudara. Ya, dan pada waktu itu saudara kita lihat bagaimana mereka menyadari akan kehadiran Allah yang menggairahkan hidup mereka. Kehadiran Allah yang membawa mereka melihat satu kekaguman dan membawa hati mereka untuk tunduk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena mereka sadar, ya, di sini ada kisah tentang perjalanan hidup mereka yang keluar dari Mesir. Ya, nanti disimbolkan di situ bahwa mereka sudah tidak memikul lagi keranjang tersebut. Karena itu perbudakan yang terjadi di Mesir. Mereka harus mengisi keranjang mereka dengan batu-batu yang ada. Dan itu membebani mereka setiap hari. Dan kalau mereka sampai melepas keranjang itu, maka cambuk daripada orang-orang Mesir, pasukan-pasukan Mesir itu menghinggapi punggung mereka. Dan itu menjadi satu hukuman yang begitu dahsyat. Saudara, semua Mazmur kalau kita baca ya memiliki satu keindahan dan tujuan tertentu. Maka tidak semua orang bisa memahami kitab Mazmur karena kitab ini ditulis dalam gambaran-gambaran periode-periode raja-raja atau situasi-situasi tertentu. Maka betapa pentingnya orang itu punya kebiasaan Bible reading, saudara. Karena dari situ kita akan bisa melihat, oh Mazmur ini di dalam peristiwa yang bagaimana, di dalam zaman Nabi siapa, dan dalam situasi yang bagaimana. Maka ini satu keuntungan bagi mereka yang rajin baca Alkitab, saudara. Bukan sekedar saat teduh, tetapi memiliki tambahan waktu untuk mereka bisa menelusuri peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam perjalanan bangsa Israel, yang itu menjadi prinsip-prinsip pengelolaan hidup kita hari ini, yang membawa kita kenapa kita harus pergi ke gereja, kenapa kita harus menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Semua itu ada aturan yang ditetapkan di sini. Jadi kita bisa lihat, saudara, aturan itu membawa satu pengajaran dari Allah yang menyaksikan kemurahan Tuhan dan kita menikmati di baitnya. Itu seruan pemazmur. Dan itu menjadi prinsip kita beribadah. Saudara, kita bisa lihat di sini dua tujuan utama di dalam satu pertemuan ibadah yang harus diperhatikan setiap umatnya dengan seksama. Ya, yang pertama mereka menaikkan syukur untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua, mereka mendapatkan pengajaran untuk mempersiapkan langkah mereka berikutnya. Maka orang yang tidak beribadah, mereka tidak punya kesempatan secara komunal, bukan pribadi. Ini ajakan secara komunal untuk menaikkan syukur bersama-sama. Itu menjadi bagian refleksi kita, menghayati pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan menghayati kebaikan-kebaikan Tuhan yang menjadi bagian hidup kita. Dan yang kedua, engkau tidak bisa kuat menjalani minggu berikutnya. Karena di dalam ibadah itu ada pengajaran-pengajaran baru yang mempersiapkan langkah-langkah kita memasuki pertarungan rohani ke depan. Tuhan membekali kita dengan pengajarannya. Maka orang yang lolos dalam ibadah-ibadah yang ada, mereka tidak akan kuat menghadapi serangan zaman yang hebat. Setan itu sudah pengalamannya ribuan tahun, saudara. Sangat lihai. Dia paham benar kelemahan kita. Dia paham benar bagaimana cara menjatuhkan kita. Dia paham benar. Tapi mari kita perhatikan dengan baik di sini. Ini ajakan komunal, bukan pribadi. Jadi ajakan untuk bersama-sama umat Tuhan. Nah, melalui Mazmur ini kita terbantu untuk menjalani hari-hari ibadah kita dengan segenap hati dan sungguh-sungguh. Sehingga saudara, kehidupan ibadah kita bukan sekedar rutinitas yang kehilangan makna daripada penghayatan kita akan kebaikan Allah. Dan bukan hanya sekedar kita kumpul dan ketemu satu dengan yang lain, tetapi kita kehilangan kedalaman pengajaran daripada firman-Nya. Oleh sebab itu saudara, di sini kita bisa menemukan minimum dua hal penting
di dalam ibadah itu, dalam memuji Allah atas keberadaan Allah itu bagi umatnya. Betapa penting keberadaan Allah itu dalam hidup kita, saudara. Ya, perhatikan ayat 2 sampai 4 tersebut. Dan atas apa yang dilakukannya bagi mereka, bagi kita umat pilihannya. Keberadaan Allah dan karya Allah ini menjadi bagian yang begitu krusial di dalam hidup orang percaya, saudara. Ya, kita makin mengenal Allah dan kita makin melihat kekaguman Allah berkarya di dalam dan melalui hidup kita. Dan itulah yang terjadi di dalam konteks penghayatan ibadah. Itu bagian pertama, saudara. Maka itu ayat 1 sampai 8 itu membicarakan konteks itu. Ya. Ayat yang kedua dalam perikop yang kedua, ini ayat 9 sampai 17, itu berbicara dalam mengajar dan mengingatkan satu sama lain berkaitan dengan kewajiban kita terhadap Allah. Ibadah itu menjadi bagian tanggung jawab rohani orang-orang percaya, umat Allah yang sangat ditetapkan di dalam ketetapan Allah itu sendiri. Itu perintah, saudara. Perintah itu tuh ditaati. Banyak orang karena kekecewaan hidupnya, banyak orang karena kepahitan hidupnya, kemudian Allah yang disalahkan. Saya menginjili orang-orang yang mengalami kekecewaan hidup, yang meninggalkan gereja, yang tidak peduli dengan kehidupan rohaninya. Saya bertanya, di mana salahnya Tuhan? Seorang anak muda umur 27 tahun, dan dia sudah menikah dengan satu anak, dan istrinya dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena ternyata ada gangguan diabetes yang sedemikian rupa sampai merusak ginjalnya. Dan dia harus cuci darah dan itu, waduh saudara, bengkak semua kira-kira begitu. Dan akhirnya tidak tertolong. Dia marah. Dia marah luar biasa. Papanya juga. Yang ikut dia, yang dia harus dia rawat. Diabetes sampai diamputasi. Penghasilan dia sebulan cuma 2 juta. 1 jutanya dipakai untuk nyicil rumah di pinggiran daerah tersebut, saudara. Di kota tersebut. Itu kota kecil. Ya, harga rumah masih ya terjangkau lah kira-kira begitu. Memang itu rumah untuk masyarakat kelas bawah. Dengan sisa uang 1 juta rupiah ini, dia berikan 500.000 untuk susu anaknya. Nah, anaknya tinggal jauh dari dia, dirawat oleh mertuanya. Jarak tempuh kota itu ke tempat dia bekerja, dia harus setiap weekend mesti pulang, harus dengan sepeda motor 2 jam. Jadi bisa lihat ya, dia marah besar sama Tuhan. Kok hidupnya penuh dengan kesulitan, kok hidupnya penuh dengan penderitaan, kok sepertinya Tuhan tidak peduli dengan keberadaan dirinya. Dan tidak ada orang Kristen pun yang bisa memberikan perhatian kepada dia. Dia tinggalkan gereja. Bertahun-tahun dia tinggalkan gereja. Hari Minggu sebelum saya berangkat Selasa, saudara, ke Sydney ini, saya ajak dia untuk makan di kafe. Saya tunggu dia. Dan saya bilang, ayo kamu pilih makanan, pilih minuman, ya dan sebagainya. Orang-orang semacam ini sangat miskin perhatian dan kasih dari sesama. Dan waktu dia mendapatkan sentuhan-sentuhan kasih semacam itu, mulai dia memberanikan diri kemudian ngobrol, cerita tentang kepahitan hidup dia, tentang penderitaan yang dia alami. Terus saya bertanya, di mana salahnya Tuhan? Saya tanya, di mana salahnya Tuhan? Istrimu milik siapa? Nyawamu itu milik siapa? Itu milik Tuhan. Kamu bisa hidup hari ini juga karena anugerah Tuhan. Tiap-tiap orang itu ada periode di mana Tuhan berikan waktunya untuk dia. Ada yang sangat pendek, ada yang sedengan, ada yang sangat panjang. Itu haknya Tuhan. Pertanyaannya, kalau Tuhan panggil pulang istrimu, di mana letak kesalahan Tuhan? Dia pemiliknya kok.
Istrimu dalam penderitaan, Tuhan lepaskan penderitaan. Dia ada di dalam kerajaan surga karena dia percaya kepada Yesus Kristus. Seharusnya kamu bersyukur, nanti kamu kelak akan berjumpa dengan dia. Daripada kamu harus merawat dengan keterbatasan dirimu dan ketidaksanggupan kamu. Kamu akan sakit hati melihat istrimu yang makin menderita. Tuhan tahu batas kemampuanmu dan batas kemampuan istrimu. Maka Tuhan panggil pulang. Waktu saya tanya di mana salahnya Tuhan, enggak ada. Kalau enggak ada, kenapa kamu marah sama Tuhan? Kenapa kamu tidak beribadah? Di mana? Dia menahan air mata pada waktu saya mengatakan kalimat itu. Saudara, kita lihat iblis itu paling lihai dalam mencoba mengintimidasi dan menipu orang percaya. Dengan menghadirkan kekecewaan, mereka bisa meninggalkan gereja. Dengan kekecewaan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Awalnya gereja, lama-lama Tuhan pun dia tinggalkan. Dan hidup sesuka dirinya. Saya bertanya, siapa kita ini, saudara? Coba baca Mazmur 103. Ayat 14, siapa kita ini? Baru kita sadar, siapa sih? Tolong baca ayat itu. Kalau ada orang Kristen di sini tolong baca. Ya, MC-nya boleh baca juga. Kalau Kristen lo ya. Mazmur 103 ayat 14. Dikatakan apa di situ? Kita ini cuma debu, saudara. Tapi kalau kita berhasil, kita sukses dan sebagainya, kita bisa membusungkan dada. Kita lupa bahwa itu karena berkat Tuhan. Itu karena kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita sanggup mengerjakan tuntutan tanggung jawab itu sampai meraih kesuksesan. Kita cuma debu. Taunya debu kita itu pada waktu kita ada di ICU. Taunya debu dan sadar debu pada waktu kita sudah tidak berdaya di rumah sakit itu. Hanya sekuat itu manusia, saudara. Pada waktu hidupnya dalam ancaman kematian itu, hanya dua kemungkinan yang bisa terjadi. Hidup atau mati. Dan seluruh kepemilikan yang ada dalam dirinya, entah gelar yang tinggi, jabatan yang tinggi dan sebagainya, saudara, dan uang yang berkelimpahan, tidak sanggup membeli nyawa atau satu kehidupan. Gak sanggup. Kita ini cuma debu. Diingatkan dalam bagian ini supaya kita sadar diri, saudara. Saudara, mari kita perhatikan. Dan juga kita lihat bahaya di dalam pemberontakan. Itu dibicarakan di dalam ayat 12-13. Kalau kau berontak sama Tuhan, kau marah sama Tuhan, kau kecewa sama Tuhan, justru menutup semua berkat berikutnya yang sedang disediakan untuk hidupmu. Pertobatan-pertobatan itulah yang memulihkan kita untuk melihat kembali Tuhan yang penuh kemurahan, yang sebagai pemelihara yang setia kepada kita. Saudara, mari kita renungkan kebenaran ini, saudara. Dan juga ada hal yang dibicarakan di dalam ayat 14-17. Kalau pemberontakan ayat 12-13 itu ada konsekuensinya, maka demikian juga kalau orang berespon dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, juga ada berkat tersendiri yang dibicarakan ayat 14-17. Kita bisa lihat kebahagiaan yang akan kita raih apabila kita dekat sama Tuhan, taat dan mau memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Mudahkah itu? Tidak. Harus menyangkal diri. Ketaatan itu tidak mudah, saudara. Walaupun cuman 4 huruf, benar nggak? T-A-A-T, dibolak-balik ya tetap dibaca taat, benar nggak? Artinya hidup kita dibolak-balik bagaimanapun, ya kita tetap taat, saudara. Apakah ini kebetulan? Ya tidak. Sudah kita bisa belajar di sini. Pemazmur ini, Asaf dalam hal ini, mengingatkan sangat luar biasa. Hal-hal yang bisa memancing dan menjebak hidup kita oleh tipuan dunia ini. Yang di belakangnya ada satu gerakan daripada si jahat.
Saya melihat saudara, kalau setan tidak bisa menjatuhkan engkau dengan seks, setan gak bisa menjatuhkan engkau dengan uang, maka setan menjatuhkan engkau dengan kesibukan. Kesibukan itu bisa membawa diri kita jauh daripada Tuhan. Dan itu kelemahan kita tatkala kita sudah tidak dekat dengan Tuhan lagi. Iblis tahu itu momentum yang paling penting untuk menjatuhkan kita. Saudara tahu, Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Seringkali kita kehabisan iman kita untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena intimidasi si jahat. Seharusnya ada jaminan firman Tuhan. Cuman masalahnya seberapa jauh orang pegang teguh firman Tuhan di dalam hidupnya. Seberapa jauh. Mari kita lihat saudara, bagaimana ajakan pemazmur ini untuk memuji Tuhan. Di dalam bagian pertama ayat 1 sampai 8 ini. Ketika umat Tuhan itu berhimpun bersama pada pertemuan-pertemuan yang ditetapkan di dalam aturan di dalam Israel itu, saudara, mereka harus diberitahu bahwa apa tugas yang harus mereka lakukan di dalam pertemuan itu. Karena pasti ada tugas yang harus mereka lakukan. Sebab orang tidak pergi beribadah untuk tidur dan bermalas-malasan. Tidak, saudara. Iya kan? Kadang-kadang kan kita menjumpai ada jemaat yang begitu selalu mengaminkan firman Tuhan yang diberitakan. Sampai kaget-kaget kira-kira gitu ya. Duduk dengan pasangannya sampai tiba-tiba pasangannya pukul-pukul dia. Kira-kira begitu. Ya enggak saudara, di sini diajarkan. Ya, tidak boleh demikian. Ya. Ada tugas yang harus dikerjakan setiap orang datang beribadah. Pekerjaan pada hari itu yang harus dilaksanakan di tempat ibadah secara komunal. Bukan dia sebagai MC, pemain musik, bagian tugas hari itu, tidak. Kenapa? Tugas utama mereka bersama-sama adalah membesarkan nama Tuhan, memuliakan Tuhan lewat ibadah itu. Tugas yang kedua itu mereka memberikan semangat satu dengan yang lain untuk saling menguatkan dan melihat kehebatan Tuhan ada di dalam persekutuan orang percaya. Itu tujuannya, saudara. Nggak boleh saling melemahkan. Saudara, ini sesuatu yang penting. Para penyembah Tuhan itu sangat bersemangat di dalam menjalankan dua hal ini. Sangat bersemangat. Dan nyanyian mazmur ini mereka diajarkan untuk membangkitkan semangat diri mereka, membangkitkan semangat orang lain. Di dalam ayat 2-4, perhatikan. Ibadah itu selalu menggairahkan, saudara. Ya, kecuali kalau kamu sendiri tidak punya gairah hidup untuk dekat sama Tuhan, nggak lapar dan haus akan firman-Nya, sampai kapanpun tidak punya gairah rohani yang sehat. Saudara tahu kalau orang nggak enak badan, flu, biasanya selera makannya juga turun, bener nggak? Iya toh? Sama, orang yang kalau flu rohaninya, seleranya untuk firman Tuhan juga turun, saudara. Ingat ya, masalahnya kalau flu secara jasmani kita langsung tahu, bener nggak? Hidung saya ini yang sebelah kiri agak buntu-buntu, saudara, sudah hampir 2 bulan. Apalagi waktu di Korea pelayanan itu ya, terus diajak keluar daki ke bukit itu, 7 kilo itu, hujan lebat, basah kuyup saya, saudara. Gak ada tempat berteduh, karena jalan daki begitu. Ya sudah, saudara, sampai beberapa hari yang lalu keluar darah, saya bilang sama James, ini kok keluar darah, James? Ya, dan sebagainya. Saya tahu apa yang terjadi, saudara. Ya. Kalau flu rohani banyak orang gak sadar. Gairah untuk ibadah, gairah untuk ketemu orang-orang percaya yang untuk saling menguatkan, itu tidak dimiliki lagi. Orang ini sedang flu rohani. Kalau dia biarkan bisa akut flu-nya dan membahayakan. Mari kita perhatikan, saudara. Tatkala selera rohanimu terganggu karena kekecewaan dan sebagainya, itu bisa membahayakan hidupmu. Karena kesempatan itu dipakai oleh iblis untuk mengintimidasi hidupmu. Jadi kita harus diminta oleh Tuhan selalu waspada. Kenapa? Iblis itu tidak pernah lelah
untuk datang menyerang kita. Gak pernah lelah. Kita yang seringkali lelah untuk mau melayani Tuhan dan setia, benar gak? Iblis gak pernah ada kata putus asa. Kita seringkali putus asa menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, benar gak? Padahal kita punya Tuhan yang bisa menopang kita, saudara, menyanggupkan kita. Yang penting kita itu taat sama Tuhan, mengerjakan tanggung jawab yang Dia percayakan dan menyerahkan semua itu kepada Tuhan. Soal hasil itu kan urusan Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah kagum dengan pencapaian-pencapaian hidup kita. Tidak pernah kagum. Wong semua itu berasal dari Tuhan. Dan hidup kita bukan ditentukan oleh pencapaian itu. Salah besar. Hidup kita itu ditentukan. Kita ini mau jadi apa? Serupa dengan dunia kah atau serupa dengan Kristus? Jadi mari kita renungkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Supaya kita tidak tertipu oleh daya tarik dunia ini. Ya, sangat berbahaya, saudara. Karena dunia ini dipenuhi dengan segala kedagingannya. Coba baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tolong kalau masih ada lagi yang Kristen, tolong bacakan. Iya, coba bisa lihat itu, saudara. Kita perlu betul-betul meningkatkan kewaspadaan supaya kita tidak tertipu oleh tawaran-tawaran dunia yang di belakangnya menjebak kita, saudara. Kita tidak diminta di dalam hidup ini untuk meraih pencapaian-pencapaian yang sepertinya bisa kita pamerkan kepada satu dengan yang lain. No. Kita makin serupa dengan Tuhan atau tidak? Kalau kau tidak makin serupa dengan Tuhan, semua pencapaianmu itu sia-sia di mata Tuhan. Loh, kalau kita bisa meraih itu kan kita bisa menyaksikan Tuhan. Itu orang yang cinta Tuhan. Hidupnya diberkati supaya Tuhan dipermuliakan melaluinya. Itu beda dengan orang yang mengorientasikan hidupnya kepada nilai-nilai kesementaraan. Rumah itu loh yang kita miliki sekarang. Berapa tahun sih kita miliki? Setelah itu menjadi milik anak-anak kita, diwariskan. Kalau anak-anak kita banyak, mereka punya kebutuhan, itu dijual, dibagi rame-rame. Tidak menjadi punya kita lagi, benar gak? Kita ini siapa, saudara? Debu, terbatas. Tapi setelah kita meraih semuanya, kita ingin dipuaskan dengan semuanya. No. Itu kepuasan sementara, kepuasan yang kekal. Firman Tuhan ini seperti pertemuan siapa? Perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 itu. Kalau kamu minum air daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Dunia tidak mungkin bisa memberikan kepuasan. Maka Agustinus Bapak Gereja kita mengatakan, hidup kita, hati kita tidak mungkin bisa dipuaskan oleh dunia ciptaan ini. Hati kita dan hidup kita hanya bisa dipuaskan oleh Sang Penciptanya sendiri. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu memberikan nilai kepuasan yang abadi. Sehingga penataan atau pengelolaan hidup kita itu penataan pengelolaan yang berorientasi dalam kepentingan kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah itulah nilai-nilai kekekalan terjadi. Dan itu ada di dalam pelaksanaan hidup kita selama kita di dunia. Menjadi alat kesaksian yang sedemikian rupa. Saudara, pemazmur ini mengajak kita dalam melakukan tugas ibadah yang ada itu. Kita memandang Allah sebagai kekuatan kita. Sebagai Allah Yakub, Allah yang melepaskan mereka dari berbagai macam tekanan-tekanan yang terjadi dalam bangsa-bangsa yang lain. Jadi tugas ibadah kita adalah memberikan kemuliaan kepada Allah karena namanya, dan dalam semua perhimpunan ibadah yang ada, kita harus menjadikan kemuliaan Allah itu menjadi tuntutan di dalam ibadah yang benar. Bukan diri kita, ya, bukan kesuksesan kita.
Maka kesaksian-kesaksian yang ada adalah kesaksian-kesaksian yang menunjukkan karya-karya Tuhan yang begitu hebat, yang sangat mengagumkan dan dimuliakan lewat kesaksian itu. Saudara, kalau kita melihat prinsip ini, kita akan sangat kagum bagaimana cara Tuhan bekerja. Tadi saya ngobrol sebentar sama Pak Agus. Saya menahan air mata. Tiap hari, saudara, saya di sini, itu jiwa-jiwa datang yang dari Muslim untuk dilayani. Saya bilang, teman-teman, lakukan ini. Saya backup dengan doa. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tolong. Dan nanti tanggal 7 saya akan ke sana, karena saya tanggal 5 mendarat Surabaya, tanggal 6 saya terapi, tanggal 7 kalau perlu tanggal 6 selesai terapi siang itu berangkat. Saudara bisa lihat, setiap hari. Ini apa? 2 orang sudah menanti. Ya, dan tiap-tiap orang menemukan caranya untuk menjangkau. Saya nggak habis pikir. Banyak orang-orang Muslim sekarang sedang mencari pengharapan. Banyak sekali. Saudara. Kami doa pagi dengan para murtadin hari Sabtu baru-baru ini. Doa pagi itu, saudara. Kemudian Pak Pendeta Muhammad Kholik dari Gereja Baptis itu, dia minta didoakan. Karena ada begitu banyak terjadi. Jiwa-jiwa dari Muslim itu datang. Wah, sampai ada seorang siswa, saudara, kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Dia pergi ke musola. Musola itu kosong, gak ada orang. Dia seperti di, orang Jawa bilang dibegal. Bahasa di sini apa ya? Di sliding. Kalau main sepak bola. Jatuh dia. Dipukul pipinya, bonyok, bengkak. Gak ada orang. Gak ada orang. Pulang sampai panas anak ini, sakit. Didatangkan ustadz, doain. Makin parah. Ustadznya lama doain, tetap. Pak Pendeta Muhammad Kholik ini datang dengan iparnya, adik iparnya, namanya Pak Juni. Datang. Melihat itu, dia menawarkan diri, enggak, saya mendoakan. Tapi saya doa dengan nama Tuhan saya. Namanya orang sakit kan ingin kesembuhan, saudara, benar enggak? Apalagi lihat anaknya yang kelas 4 SD ini. Kan orang tua mana yang tidak betul-betul hatinya ibah, betul kan? Dia mempersilahkan. Tapi boleh enggak saya foto dulu? Supaya nanti bisa lihat bedanya. Pada waktu kamu sakit dan pada waktu di foto enggak bisa, blur. Kaget kan? Coba dia foto yang lain, enggak apa-apa. Foto ini blur lagi. Dan foto itu ditunjukkan kepada saya. Waktu saya minggu khotbah sebelum saya berangkat Selasa itu. Begitu didoakan saudara anak ini. Ini kempes semua. Sembuh total saat itu juga. Tuhan ingin memperkenalkan kuasanya kepada orang-orang yang selama ini menutup hatinya kepada kebenaran Injil. Sangat mengagumkan, saudara. Cara Tuhan bekerja sangat mengagumkan. Ya, cuman seringkali kita itu dibuat lelah dengan pergumulan-pergumulan karena fokus kita kepada pergumulannya, bukan fokus kita kepada Kristus, tetapi kepada krisisnya. Itu kesalahan kita memandang, saudara. Fokus kita kepada Kristus, bukan kepada krisisnya. Bukan kita menyangkali krisisnya, tapi krisis itu dilihat dalam perspektif Kristus. Baru kau bisa lihat iman yang ada di dalamnya. Kalau fokusmu kepada krisisnya, kau makin lemah, makin kehilangan gairah rohani, makin meragukan janji Tuhan. Akibatnya apa? Kau tidak punya semangat begitu rupa untuk mempercayai Tuhan. Karena salah mindset kita. Fokus kita jangan mau diarahkan kepada
krisis. Memang kita hidup menghadapi berbagai macam pergumulan. Itu wajar-wajar saja. Kalau kita tenggelam di dalam pergumulan itu sampai kehilangan pengharapan, itu kesalahan kita di dalam menata hati dan pikiran kita. Karena tidak fokus kepada Kristus dan firman-Nya. Untuk semua janjinya itu diberikan karena kita pasti akan memasuki setiap bagian-bagian krisis itu. Tujuannya apa? Supaya janji Tuhan itu digenapi. Itu menguatkan dan menyegarkan iman kita. Ini benar saudara. Saya kalau melihat penyertaan Tuhan nangis. Terlalu ajaib. Sungguh-sungguh ajaib. Semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pesawat itu sudah seharusnya jamnya berangkat. Saya keluar dari hotel jam 3.15 subuh di Jakarta. Saya harus cepat balik ya ke Surabaya pagi itu karena dengan mobil saya akan menuju ke Kudus. Di sini ada orang Kudus kan? Yang MC tadi kan orang Kudus itu. Nah itu perjalanan, nah lewat tolnya dulu masih sampai di Gresik itu aja saudara. Terus langsung Lamongan, Bojonegoro dan seterusnya itu saudara. Itu bisa 5-6 jam, bisa lebih saudara. Baru jalan 20 menit masuk tol. Kan kalau pagi itu kan cepat banget saudara. Ya setengah jam sudah sampai. Macet total saudara. Karena Ferrari sama Lamborghini tabrakan. Anak-anak muda ini. Tabrakan di tol, berantakan. Wah, semua lajur itu sudah penuh dengan gak bisa diapa-apakan. Tunggu sampai 1 jam. Pak ini pasti terlambat. Tenang aja Pak, jalan aja. Apa yang terjadi? Sampai di sana saya tiba. Lari-lari cepat, langsung check in. Petugas dari maskapai Garudanya bilang, Pak ke sana ya Pak. Tujuannya apa? Bayar penalti saya. Ikut flight berikutnya. Ya sudah, daripada saya beli tiket baru saudara. Kan kerepotan. Ya sudah, saya bayar. Saya berdoa, saya balik lagi atau tidak ya ke tempat tadi. Balik lagi saja. Saya putuskan balik, begitu balik saudara. Saya serahkan lagi tiket tadi. Dia buka-buka, kaget dia. Loh. Langsung dia tutup saudara. Terus dia bilang sama orang yang di belakang saya, kalau ada yang sudah mau mepet waktunya, dia bilang suruh ke kasir atau counter yang lain. Orang itu loncat tempat timbangan itu saudara. Pak, ikut saya Pak. Ya, seorang wanita ini ikut saya pergi yang tidak ada bagasi. Ini tadi yang ditunggu. Tuh, ini ya. Oh ya, langsung saya dikasih boarding pass. Pak ada bagasi enggak? Oh ya, baik. Lari ya Pak. Lari saya. Loh, saya bilang, tadi saya bayar. Pak nanti refundnya ada di Surabaya saja. Refund di Surabaya? Apa yang terjadi saudara? Saya kan gak lihat boarding pass ini. Udah saya sampai di atas, saya langsung masuk. Diklik di situ, gak bisa saudara. Loh, gak bisa masuk. Terus ada petugas yang di tengah itu kan sekarang kan ada yang di tengah itu. Dia bilang, dia langsung menghampiri, oh ini Pak Haria, ditukar saudara. Boarding pass saya ditukar. Saya lapar, disuruh lari-lari sampai keringetan kira-kira begitu ya. Tahu saudara, saya ditukar, klik bisa masuk saya cepat-cepat masuk. Baru di depan itu ya, terus petugasnya lihat tiket saya, oh saya di bisnis kelas. Tujuannya Lamborghini sama Ferrari tabrakan tuh supaya saya itu pindah kelas saudara. Dahsyatnya Tuhan luar biasa kan. Itu mana mungkin saudara? Ya mungkin. Ya sama, saya ke Kupang mau ke Alor. Dulu itu kan merpati yang selalu ingkar janji itu kan. Ya Pak Jeffrey kalau pergi di NTT itu kan. Waduh minta ampun saudara. Nggak ada, di cancel seenaknya saja mereka. Mereka nggak tahu kepentingan kita saudara.
Seminar, ceramah, KKR, semua sudah disiapkan. Hari itu juga, dan selama kira-kira 10 hari, 2 minggu itu. Waduh, marah, saya keluar saja berdoa sudah. Marah apapun kan gak ada gunanya, berdoa saja. Apa maksud Tuhan dengan semuanya? Ya sudah, selesai itu saya tetap aja di situ. 1 jam, teman-teman yang lain, penumpang keluar semua sampai bandara itu sepi. Kan kecil bandaranya waktu itu, bukan seperti sekarang sudah diperbaiki, dibangun. Apa yang terjadi? Saya diajak balik kita perpanjang 2 minggu di Kupang untuk acara-acara ini. Saya bilang saya tunggu dulu 1 jam. Persis 1 jam. Petugas merpati datang. Bapak mau kemana? Mau ke Kalabahi. Oh tadi itu ya, iya. Oh mana tiketnya, diminta tiketnya. Ayo Pak naik. Loh katanya gak ada pesawat. Teman ini saudara, punya teman yang ada di dalam. Yang pegawai merpati itu gak ada. Bilang gak ada, pulang saja. Kita sendiri pegawai gak ada yang tahu. Yang kita dikasih tahu tidak ada penerbangan. Saya tanya kenapa bisa begini? Iya, gubernur panggil Bupati Alor untuk segera menghadap. Maka disiapkan pesawat untuk menjemput bupati tersebut. Sehingga saya di pesawat cuma 2 orang saja. Kayak charter saudara. Hebat kan Tuhan kita? Tuhan itu tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita saudara. Ya, kita tuh lihat Tuhan kita itu luar biasa saudara. Kita ini yang kerap kali saudara kurang berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita itu pikiran kita yang difokuskan kepada kesulitannya, kepada ini. Bukan difokuskan kepada Tuhan yang berdaulat. Untuk bisa mengatasi semua kendala-kendala ini, dia bisa kendalikan. Karena Tuhan itu hidup dan bangkit. Saudara, pemazmur ini diajar untuk ibadah, memuji Tuhan dengan benar, menghayati karya-karya Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan bangsa itu. Semua kemustahilan itu bisa diselesaikan oleh Tuhan dengan caranya. Karena dia memang ahli spesialisasi semua kemustahilan itu. Bayangkan mereka bisa keluar dari Mesir. Maka sampai disebut Allah Yakub mengingatkan mereka tentang kemurahan hati Tuhan yang luar biasa untuk bangsa ini. Coba kita lihat perjalanan hidup kita. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Siapa kita saudara? Kalau hari ini Tuhan pelihara kita, kenapa kita tidak setia melayani? Kenapa kita tidak setia beribadah? Kenapa kita tidak setia di dalam memberi persembahan dan makin memperbesar kerelaan kita? Kenapa? Kita harus berani untuk hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena terlalu ajaib Tuhan itu. Saudara, pemazmur ini mengajak umat Tuhan untuk kepada Tuhan saja yang merupakan kekuatan kita. Ini ajakan. Ya. Di dalam memuji Tuhan, berhidup beribadah itu, di dalam melakukan tugas ibadah itu, mereka harus memandang Allah sebagai kekuatan kita. Perhatikan ayat 2 itu. Dan sebagai Allah Yakub, gak ada yang lebih hebat dari Tuhan kita. Gak ada. Saya menghadapi orang-orang yang dengan kuasa-kuasa gelap, dengan berbagai macam jimat-jimat yang paling hebat mereka miliki. Mereka mau santet saya dan sebagainya, gak bisa. Saya bersama Dr. Ivana, ya, Dr. Ivana itu sahabatnya mamanya James itu ya, yang dulu pelayanan sama Pak Agus di Tengger sana. Mereka kan dari Fakultas Kedokteran Wijaya Kusuma. Kami bikin acara baksos di Bukapiting, di Alor itu ada perjalanan kira-kira 2 jam lebih ke sana. Waktu terjadi gempa, senyap sekali. Tidak ada perhatian, bahkan gereja-gereja kami seluruh NTT, tidak satupun gereja memberikan perhatian. Aneh bagi saya. Waktu saya datang yang pertama melihat, kehancurannya luar biasa. Gereja-gereja runtuh. Kalaupun masih ada, itu sudah retak semua. Orang takut masuk beribadah. Tapi sama sekali tidak ada kepedulian. Karena memang NTT kan NTT termiskin di Indonesia ini. Sekarang mereka luar biasa ekonominya. Maju.
Apa yang terjadi, saudara? Saya datang lagi bikin baksos. Sudah datang, ini mau baksos dimulai, ibadah dulu. Waktu ibadah saya merasa, wah ini ada orang mau serang saya ini. Saya cuma cari itu, siapa ya orangnya. Terus saya waktu di mimbar, saya coba lihat tiap-tiap baris. Itu kan penuh sesak sampai ke lantai-lantai kan duduk penuh sesak. Saya melihat tiba-tiba muncul seorang bapak. Di belakang itu dari berdiri dia duduk. Sudah lanjut umurnya. Saya lihat, wah orang ini. Ya sudah, saya dari mimbar ini saya berdoa saja. Dia mau ganggu kacaukan ibadah gak bisa. Terus dia mau ganggu kacaukan baksos gak bisa juga, saudara. Terus pulang kan saya tadi berangkat, mereka bilang Pak duduk depan aja. Waktu pulang saudara, saya minta duduk paling belakang. Duduk paling belakang tapi sebelah kanan. Mereka bingung, jangan. Sampai akhirnya satu hamba Tuhan, kawan ini dia mau nemenin saya duduk di belakang. Dia bilang, enggak kalian depannya enggak apa-apa. Saya bilang, enggak. So, karena saya harus khotbah lagi di kota Kalabahi. Dan waktu itu mepet sekali, saudara. Karena waktu baksos itu kan banyak sekali yang perlu ditolong. Nah, seorang teman ini setir mobilnya. Ya, apa yang terjadi, saudara? Sudah sekian, yang kira-kira mungkin 40 menit perjalanan. Saya bilang stop kita. Dipikir saya mau ke toilet, enggak. Stop, kita turun yuk. Saya ajak mereka turun. Saudara, apa yang terjadi? Persis ban di bawah saya duduk paling belakang itu terkelupas lebar sekali dan terlihat ban dalamnya waktu disentuh panas sekali dan serat-serat dari ban itu keluar semua. Saya tahu sampai mereka, loh Pak Hari kok tahu? Saya nggak tahu, cuman Tuhan kasih hikmat saya sampai kita akhirnya ganti ban itu. Sampai di kota Kalabahi, saya cepat-cepat ganti, saya cepat-cepat meluncur kembali untuk pimpin acara. Dan saya datang, ya masih ada beberapa orang saja. Salah satu mereka berasal dari tempat di mana saya tadi khotbah dan baksos. Saya ceritakan peristiwa ini, terus dia tanya kepada saya, dia tanya begini, menurut Pak Ari kira-kira apa? Saya bilang ini ada orang yang menyerang saya, waktu ibadah pun juga. Ada seorang bapak, saya sebutkan ciri-cirinya. Dia mengatakan memang dia adalah dukunnya yang ada di sana, yang bisa terbang. Dia coba. Jadi dicoba terus sampai pulang. Sekarang kalau saya balik lagi ke kota itu, dukun itu akan menyembah. Kenapa? Dia tahu bahwa ilmu saya lebih tinggi. Mereka lupa bahwa yang lebih tinggi itu Tuhan Yesus, bukan ilmu. Saya hanya punya ilmu matematika aja. 1 + 1 = 2. Sudah bisa lihat. Di dalam melakukan pelayanan misi, kenapa orang perlu di backup dengan jaringan doa yang kuat? Karena berhadapan di front terdepan menghadapi serangan-serangan si jahat itu. Maka saya punya jaringan doa untuk terus mendoakannya kegerakan ini, saudara. Karena orang bisa datang kepada Kristus, orang bisa melihat demonstrasi kuasa Tuhan, itu karena Tuhan menjawab doa-doa yang dinaikkan. Saudara, kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Ini mengajar kembali kepada kita untuk kita mewaspadai hidup. Saat kita menaikkan puji-pujian dalam ibadah, kita harus melakukan dengan segenap ungkapan sukacita dan kemenangan dari orang-orang kudus. Ini penting sekali, saudara. Maka kenapa sih kita itu perlu datang, duduk dulu, doa dulu, mungkin membereskan hati kita supaya kita sungguh didapati Tuhan layak. Mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Dan kemudian naikkan syukur atas kebaikan Tuhan yang bisa diberikan kesempatan kembali hari ini. Kita masih hidup itu karena kebaikannya. Maka dikatakan di sini, saudara, pada masa dulu biasanya hal ini digunakan alat-alat seperti rebana, kecapi, gambus, dan meniup sangkakala. Dan beberapa di antara mereka itu teringat akan bunyi sangkakala yang dulu pernah ditiup di Gunung Sinai. Yang berkumandang makin lama makin nyaring. Itu menunjukkan kemenangan yang Tuhan berikan. Ibadah itu adalah bagian daripada menyaksikan kemenangan Tuhan, saudara.
Tapi orang Kristen hanya rutinitas yang tidak termaknai. Itu kekeliruan kita dalam sikap ibadah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Utamakan Tuhan sungguh-sungguh. Dia terlalu baik memelihara kita. Dia terlalu ajaib mengasihi kita. Siapa kita ini? Kita nggak pantas dikasihi Tuhan. Kita tidak layak dikasihi, benar nggak? Tapi Dia mau mengasihi kita. Mari kita meningkatkan komitmen kita. Dan kita tidak mau dalam jebakan-jebakan si jahat yang kerap kali menipu kita, menghasilkan kekecewaan-kekecewaan yang akhirnya bukan hanya meninggalkan gereja dan pelayanan, tapi juga meninggalkan Tuhan. Mari kita waspada dengan hal ini, saudara. Ya, demikian ketika orang itu ada di dalam tempat ibadah, puji-pujian itu dilakukan dengan menyanyikan mazmur, bernyanyi dengan penuh sorak-sorai, bersorak-sorak dikatakan di sini. Bunyi merdu kecapi yang menyenangkan. Dan sangat dahsyat bunyi sangkakala yang menyiratkan kepada kita bahwa Allah itu harus disembah karena Dia yang memberikan kemenangan dan sukacita itu. Ini saudara PR kita, saudara. Harus menaikkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Hati yang penuh dengan takut kepada Tuhan itu nampak di dalam sisi ibadah. Saya heran orang bisa ibadah dengan menyimpan kebencian. Saya heran orang bisa ibadah dengan terus memelihara hati yang penuh dengan kepedihan dan kekecewaan. Heran, saudara. Fokus hidupnya sudah bergeser. Ya, tipuan setan hadir dan dia respon. Sebenarnya tidak perlu. Ya, makin banyak kita datang dan dekat kepada Tuhan, makin mempengaruhi suasana hati kita. Dan makin orang-orang itu ada di sekitar hidup kita terkontaminasi dengan suasana sukacita itu. Dan itu kita bisa saling menguatkan. Kita harus bersikap sebagai orang-orang yang tidak malu mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan kewajiban kita terhadap Dia, dan bahwa kita harus mengajak bergabung sebanyak mungkin orang untuk datang ada di dalam ibadah bersama-sama. Kita harus mau, sungguh mau. Ya, makin banyak orang diajak bersama-sama memuji Tuhan, kita makin melihat suasana menyerupai suasana surgawi menjadi bagian di dalamnya. Saudara, mari kita perhatikan kegiatan ibadah harus dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. Tak bisa bergeser, dan itu harus menjadi prioritas kita. Tidak ada waktu yang terlewatkan untuk memuji Tuhan, saudara. Pemazmur mengatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Bahkan kalau kita baca dalam Mazmur 119 itu, tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Orang-orang yang makin dekat Tuhan, makin sungguh-sungguh melihat begitu baiknya Tuhan ini. Dia sendiri bisa nyanyi sambil menangis karena merenungkan kebaikan Tuhan luar biasa. Walaupun dia punya masalah, walaupun ada masalah yang belum terselesaikan, bahkan makin besar, tapi dia punya pengharapan yang besar. Karena Tuhan yang dimiliki, Tuhan yang berdaulat yang besar itu lebih besar daripada masalah-masalah yang dihadapinya. Maka itu memampukan dia untuk bisa menyembah Tuhan. Saudara perhatikan, ada beberapa waktu yang memang ditentukan ya dalam ibadah itu. Bukan supaya Tuhan dapat ditemui dalam waktu itu, tidak. Karena Tuhan itu senantiasa siap untuk ditemui kapan saja. Ya, melainkan supaya kita dapat saling berjumpa satu dengan yang lain. Supaya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan saling menguatkan. Maka ibadah ini menjadi sesuatu yang begitu prioritas, penting, dan memiliki urgensitas di dalamnya. Kalau enggak ngapain, saudara? Ya, maka banyak orang melewatkan waktu ibadah karena sayang dia tidak punya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Sehingga pemahaman yang tidak benar tentang Tuhan itu sangat berpengaruh sikap dia di dalam ibadah dan memandang ibadah. Kau makin mengenal siapa Tuhan yang penuh cinta kasih, yang penuh perlindungan dan kasih setia, engkau tidak akan pernah lewatkan ibadah itu. Karena itu menjadi poin yang paling penting di dalam hidupnya. Karena dia bisa datang di rumah Tuhan, ya, dalam kerinduan besar menaikkan pujian, pemuliaan kepada Tuhan. Tetapi sekaligus engkau datang untuk saling memberikan penguatan kepada saudara-saudara seiman yang mungkin datang dalam kelemahan imannya. Itu ibadah yang sesungguhnya.
harus menjadi hari yang penuh puji-pujian. Ketika kita menerima berbagai karunia dari kelimpahan Tuhan dari hidup kita, kita datang dengan penuh sukacita dan kita mengembalikan segala kemuliaan itu kepada Tuhan yang sepatut-patutnya adalah milik Dia. Di sini kita belajar bagaimana seharusnya menemukan kehidupan yang Tuhan sungguh sangat cintai di dalam hidup kita. Kita diberi petunjuk bagaimana cara kita bisa dekat dan melakukan ibadah yang benar. Perhatikan ayat 5 itu. Mereka harus memandang penetapan ilahi yang patut dicermati. Ada aturan-aturan yang ditetapkan Tuhan bagi Israel. Dalam semua penyembahan ibadahnya, dia harus memperhatikan perintah yang diberikan. Ayat 5. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel. Untuk menjaga ibadah itu bisa berkenan. Maka ada aturan main yang harus dilakukan. Dan orang harus mengikuti aturan main Tuhan. Dan aturan main itu yang ditaati akan datang kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan itu yang akan membawa satu kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Saudara, kita ini hidup bukan makin lama makin mudah. Makin lama makin sulit. Betul? Dan bukan hanya sulit, hidup kita makin lama makin bahaya dan penuh bahaya. Kapan saja bisa terjadi. Dunia ini dalam kekacauan yang luar biasa. Susah diprediksi semuanya. Tetapi kita tidak akan pernah kehilangan kasih Tuhan di tengah-tengah semua situasi itu. Cari Tuhan, utamakan Tuhan. Dan jangan engkau hanya ditipu dengan seluruh nilai-nilai kesementaraan yang membuat engkau mengalami kerugian besar. Semua kelimpahan kita tidak bisa mendatangkan damai sejahtera yang abadi. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang kita respon dengan ketaatan kepada firman Allah, itu yang akan menyelimuti perjalanan hidup kita penuh dengan damai sejahteranya. Tuhan memberkati kita.